Aku yang diberkati Tuhan, aku yang diurapi Tuhan, aku yang berkemenangan, sekali berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, salam. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan semua pagi ini yang sudah melayani kita semua di tempat ini, pengerja semua. Haleluya, biarlah kasih karunia penyertaan Tuhan itu memberkati semuanya. Saudara, memang setiap pagi, setiap minggu itu saudara, ya Tuhan tuh Roh Kudus tuh sering membangunkan saya pagi, saudara. Jadi kalau sudah membangunkan itu tak tidur-tidurkan lagi, tidak bisa, saudara. Tapi saya diberi sesuatu yang luar biasa untuk judul khotbah, saudara. Untuk minggu depan, saudara. Judulnya asik, saudara. Jadi judulnya itu dia menulisnya kembali. Waduh, jadi pagi tadi itu saya dapat dia menulisnya kembali. Wah, saya katakan ini luar biasa. Ini saya kasih sekilas saja, saudara. Itu terjadi ketika Musa. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan yang kedua kepada kita itu sekalipun kita tuh merusaknya, saudara. Kita tuh merusak apa yang Tuhan berikan, kita sudah rusak, itu Tuhan bisa menulisnya kembali. Saudara perhatikan ketika dua loh batu, Musa dapat, Musa marah dibanting pecah, saudara. Sing nulis Tuhan, saudara. Bayangkan, saudara. Karya Tuhan. Saya dapat sesuatu, iya, saya sudah merusak tubuh saya, bait suci saya. Tapi saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dia bisa memulihkannya. Dari kata itu langsung mengembang banyak, saudara. Dia sendiri menulis dan akhirnya yang kedua dia tulis lagi, saudara, dengan tangannya. Dan saudara ingat di perjanjian baru, Tuhan Yesus juga menulis di tanah waktu perempuan kedapatan berzina. Dia tulis lagi, saudara. Jadi sekali memang benar, dosamu seperti merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju, itu benar, saudara. Jadi yang sudah rusak, saudara, rusak apapun, saudara, itu masih ada pengharapan, saudara. Yes, di dalam Tuhan. Saat rusak-rusakmu, Tuhan sudah menciptakan karya yang indah dalam dirimu. Sudah dibentuk, dihembusi dengan napasnya. Saudara sudah rusak dengan kehidupanmu yang berdosa, dia bisa pulihkan kembali, saudara. Karena diberi tulisan yang kedua kan, Musa naik lagi ditulis sama Tuhan. Itu Tuhan kita. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang dalam perjalanan. Ini asik lagi, saudara. Ini asik dan saya juga mendapat berkat dari ini, saudara. Saya sendiri dapat berkat dari ini. Ini bagi kita yang bergumul lama-lama ini, saudara. Ini jawabannya di sini, saudara. Saudara perhatikan yang pertama, yang perlu kita ketahui. Waktu menunggu adalah waktu yang sangat menentukan tergenapinya janji Tuhan. Menunggu tidak enak, saudara. Tapi Tuhan itu tidak pernah suka saudara menunggu lama-lama. Dia tidak suka menunda-nunda. Karena dia ayatnya berkata di dalam itu ketika ada janda yang mengadukan masalahnya kepada hakim yang jahat. Dia mengatakan gini, akankah Tuhan menunda-nunda umat pilihannya yang berseru-seru siang malam? Berarti ketika saudara berseru-seru siang malam dan saudara umat pilihan yang benar, tidak pernah ditunda, saudara. Dan yang kedua saya dapat di ayat ini, saudara. Yesaya 60 ayat 22. Nah, itu memuji Tuhan, saudara. Biarin aja, tidak apa-apa, Bu. Dia sedang memuji Tuhan. Amin, tidak apa-apa, saudara. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Lihat kata-kata ini, saudara bariskan. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Lihat, pada waktunya. Loh, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kalau terjemahan sehari-hari dikatakan, aku Tuhan akan segera juga sama bertindak pada saat yang tepat. Artinya ini, saudara, Tuhan itu tidak suka menunda-nunda untuk memberkati saudara. Tidak suka menunda-nunda untuk menyembuhkan saudara. Tidak suka menunda-nunda untuk memulihkan saudara. Hebat, saudara. Yang membuat penundaan itu kita ini, saudara. Karena ketika saudara menunggu, ini tes saudara.
Menunggu itu tidak enak, saudara. Tapi dalam proses menunggu inilah, itu akan ada sesuatu yang saudara kerjakan, itu yang membuat penundaan. Dan saya menemukan di sini, saudara, ada dua hal dalam menunggu ini, saudara perhatikan. Sikap hati, respon, kesabaran, dan ketekunan. Ketika saudara sedang menunggu doa, permintaan saudara, pergumulan saudara untuk dijawab, dalam proses menunggu ini penting sekali menentukan. Abraham ketika menunggu kelahiran seorang anak, lihat, ada sesuatu masalah di tengah jalan, sehingga lahirnya Ismail sampai sekarang. Perjalanannya bangsa Israel 40 tahun, perhatikan. Harusnya 40 hari. Tuhan itu tidak mau lama-lama, sudah. Tidak mau lama-lama, sudah betulnya. Hanya 40 hari selesai perjalanan ke tanah perjanjian. Karena ketika saudara dalam perjalanan berbuat sesuatu yang tidak berkenan, itu yang membuat mundur, saudara. Jadi kalau saudara sedang bergumul, jaganan sikap hatimu, jaganan responmu. Karena ada ketika saudara bergumul kok suwemen. Nah, ngono lho. Jaganan itu, saudara. Saudara mulai katakan, kenapa harus berpuasa? Kenapa harus terus berdoa? Karena siang malam berseru-seru, Tuhan tidak akan menunda, benar kan, saudara? Jadi ketika saudara sedang bergumul, waktumu itu berikan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Jangan berbuat sesuatu yang membuat saudara mundur. Saudara perhatikan ketika mengelilingi tembok Yeriko. Itu kan hanya 6 hari, 7 hari, saudara. Betul kan? Lama enggak itu, saudara? Dibanding dia membangun tembok Yeriko yang gedenya seperti itu, besarnya seperti itu, hanya 6 hari, 7 hari selesai dikelilingi, saudara. Lama enggak itu? Enggak. Betul kan, saudara? Elia berdoa 1 hari, saudara, biarpun 7 kali dia berdoa, tapi dalam 1 hari hujan turun, saudara. Ini saudara tangkap, saudara, ini Tuhan tidak pernah suka menunda-nunda terlalu lama. Apa yang menjadi permintaan bulan ini, saudara lihat nanti. Ini ada lagi saya dapat, saudara. Asik ini, saudara. Saya sakit, oh iya Tuhan. Sekarang saya bertanya, saudara. Selama ini permintaanmu banyak digenapi atau tidak, saudara? Yang kamu minta itu banyak digenapi tidak, saudara? Nah, ayo, saudara. Kita saudara meminta banyaknya yang digenapi, saudara. Lu benar, saudara, renungkan, saudara. Selama ini saya yang minta itu banyak digenapi enggak, saudara? Setiap permintaanmu, ini firman Tuhan, saya pastikan Tuhan menggenapi. Setiap yang kau minta asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti digenapi. Saya katakan pasti, saudara. Nanti kita ada ayat dasarnya, saudara. Jadi apapun ketika saudara meminta, mulutmu membuka permintaan, detik itu Tuhan, detik itu Tuhan sudah siap menggenapi. Saya dapat ini, wah Tuhan asik ini, saudara. Ya, jadi sikap hati, respon hatimu ketika saudara sedang bergumul. Nah, ini penting, saudara. Saudara semakin kusuk dengan Tuhan, semakin mendekat dengan Tuhan. Seperti perempuan janda itu tadi yang mengadukan masalahnya, malah dia setiap hari datangi hakimnya. Dia setiap hari datangi Tuhan. Dia setiap hari mengetuk pintu, saudara. Dia setiap hari meminta, saudara. Dan hakim yang jahat itu meloloskannya. Respon dan sikap hati penting. Bangsa Israel harusnya 40 hari, sikap hatinya jelek 40 tahun. Yes, jadi sikap hati. Ya. Dalam Mazmur 40 ayat 1 lihat, harus sabar, saudara. Kuncinya sabar. Nah, aku sabar, aku sudah sabar, pastor. Kalau belum dijawab berarti sabarmu ya kurang nyatanya, saudara. Perhatikan di sini ya. Dalam Mazmur 10 ayat 1 terjemahan bahasa sehari-hari. Dengan sabar, lihat Daud, ini Daud, saudara. Dengan sabar ku nantikan bantuan Tuhan. Lalu ia memperhatikan aku dan mendengar seruanku. Dengan
sabar. Saudara renungkan, bayangkan ketika Elia, Tuhan suruh ke Sungai Kerit, bayangkan yang Sungai Kerit ngapain saudara? Wih ndak sabar ndak kisah saudara. Ndak turun hujan 3,5 tahun di Sungai Kerit, perhatikan saudara. Kesabaran Elia, ketaatannya dia di Sungai Kerit. Itu saudara. Yang pertama itu dalam menunggu itu sabar. Sabar dan tetap tekun itu penting saudara. Tidak hanya sabar tapi sabar tetap dengan tekun. Ya tekun berdoa, tekun beribadah, tekun baca firman. Penting saudara. Saudara punya suatu pergumulan dalam hidup saudara, tapi saudara sudah tidak sabar, yang kedua tidak tekun. Ya ini yang membuat lama. Tapi kalau saudara tetap sabar dan tekun, ya, itu tidak akan lama saudara. Karena proses menunggunya itu yang paling luar biasa. Saudara lihat, proses kelahiran 9 bulan 10 hari. Itu kan masa-masa krusial seorang baby yang di dalam kandungan. Semua dijaga kan, bener kan saudara? Nutrisi dijaga semua saudara, supaya sehat anak lu. Menunggu proses kelahiran itu yang deg-deg was-was, deg-deg was-was. Betul enggak saudara? Ya kan? Tapi ketika kita dalam proses menunggu itu kita lakukan dengan baik, nutrisi dipenuhi semua, ibunya juga sehat semuanya, lihat. Semuanya tepat pada waktunya. Pertanyaan itu tadi saudara, dalam proses menunggu ini saudara sabar enggak saudara? Tetap tekun enggak saudara? Itu prosesnya. Sabar enggak, tetap tekun enggak. Itu hanya itu simple saudara. Yes. Sikap hati yang benar, ini saudara, tulis di status saudara ini. Sudah saya tulis saudara. Sikap hati yang benar akan menentukan tinggi rendahnya keberhasilan dan kesuksesan hidup. Saudara rendah hati, wah luar biasa saudara. Saudara orang yang rendah hati, saudara yang wah itu sangat luar biasa. Ketika menghadapi masalah saudara tetap rendah hati itu. Lihat, karena sikap hati yang benar lebih penting dari IQ-mu. Yusuf ketika dibenci sama saudara-saudaranya, dijadikan budak, sikap hatinya lihat luar biasa Mas. Dia jaga terus saudara. Tante Potifar tetap dijaga sikap hatinya, lihat. Masuk penjara tetap sikap hatinya dijaga. Hasilnya lihat, luar biasa. Jadi sangat penting sekali sikap hati. Daud, lihat. Sikap hatinya itu sangat luar biasa. Ketika dia ditegur dalam dosa, yes diakui. Ketika dia dalam pergumulan, yes dijalani. Jadi sekali lagi ketika kita dalam sebuah proses, sikap hatimu penting. You jawab iya, iya, iya. Setiap firman saudara jawab, ya Tuhan siap. Aku melakukan firman-Mu, ya siap. Lah itu sikap hati yang luar biasa. Itu sikap hati saudara ya. Jadi sikap hati yang penting. Dalam 1 Samuel 3:6. Nah ini sikap hati yang saudara betul-betul ini. Contoh saudara. Karena sebelum saudara nanti digenapi janjimu, saudara harus lewati Siklak dulu saudara. Daud itu sebelum jadi raja diurapi, jadi raja, dia Siklak dulu, setelah Siklak jadi raja diurapi dia. Kalau kemarin saya katakan sebelum saudara mencapai titik yang terbaik yang kau ingini, saudara harus menghadapi Lea dulu. Ya kan, kalau saya dulu kemarin saya katakan begitu kan. Saudara mempunyai keinginan, kemauan yang saudara sukai ingini, saudara harus melewati Lea dulu yang tidak disukai. Tapi ini juga sama saya katakan. Sebelum saudara janji Tuhan digenapi, saudara harus melewati Siklak dulu saudara. Karena Daud setelah Siklak bisa dilewati jadi raja dia, baru dia angkat jadi raja. Dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu.
Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi lihat sikap hati Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Loh. Sikap hatinya ketika bayangkan dia kan mau dilempari dengan batu. Orang yang ditolongnya, yang dilindunginya, ketika ada masalah malah mau melempari dia. Tapi sikap hatinya, dia nangis loh saudara. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Daud nangis. Dan dia juga akhirnya menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sudahkah kita seperti itu? Ya, kadang perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi dibalas dengan sesuatu tindakan yang menyakitkan. Disinilah sikap hati dan respon itu penting. Dalam perjalanan waktu kamu menunggu jawaban itu, pasti akan banyak sesuatu halangan-halangan dalam perjalanan. Betul. Dan di situ sikap hati dan responmu sangat penting. Saudara tetap mau menguatkan dengan Tuhan, atau menjauh dengan Tuhan, atau meninggalkan Tuhan. Nah, ini saudara, atau membalas orang yang menyakitimu. Daud itu mau dilempari rakyatnya saudara, padahal dia yang melindungi rakyatnya. Ya, jadi sekali lagi perhatikan. Kadang kita berbuat baik, tapi kita kadang malah disakiti. Sebelum janji Allah digenapi, maka harus melewati Siklak dulu. Setelah Daud bisa merebut kembali Siklak, dia diangkat jadi raja. Saudara baca di sini ya. Yang kedua, nah ini saudara, ini tentang permintaan saudara. Saya dapat dari ini saudara luar biasa. Karena saya bisa katakan setiap saudara sedang meminta sesuatu dari mulutmu berdoa, detik itu Tuhan dengar. Dia siap memberikannya. Karena minta dengan Tuhan itu yang luar biasa saudara. Yes, ojo sing ecek-ecek nek njaluk karo Tuhan. Minta sama Tuhan itu yang luar biasa, luar biasa. Ojo nanggung. Ojo nanggung kalau minta sesuatu kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Ketika pertama kali Anda mengucapkan kata permintaan kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah siap untuk mewujudkannya. Daniel 10:12. Nah, ini terjemahan sehari-hari saudara, hampir sama sebetulnya dengan terjemahan baru. Lalu katanya kepadaku, Daniel, jangan takut, Allah telah mendengar doamu. Lihat, sejak hari pertama engkau mengambil keputusan untuk merendahkan diri supaya menjadi bijaksana, aku telah datang sebagai jawaban atas doamu. Hei, begitu saudara mengucapkan permintaanmu dalam doa, itu Tuhan sudah bekerja di alam supranaturalnya. Kemarin juga saya singgung kenapa pohon ara dikutuk sama Tuhan tapi baru besoknya matinya, bukan langsung. Nah ini, kadang ada suatu waktu jeda di mana Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, jadi ketika Daniel berdoa, detik itu juga sebetulnya Tuhan sudah bekerja. Tapi lihat, di tengah pergumulannya ada Raja Persia, kuasa roh jahat itu yang mengganggunya. Nah ini loh saudara, yang dikatakan perlu peperangan rohani. Ini perpaduan antara ketaatan dan iman. Perhatikan, ini luar biasa nih. Perpaduan antara ketaatan dan iman adalah jalan untuk mempercepat permintaan Anda digenapi. Aku ulang lagi. Perpaduan antara ketaatan dan iman adalah jalan untuk mempercepat permintaan Anda digenapi. Yang saya katakan dalam perjalanan itu ini saudara. Permintaanmu sedang OTW itu ini saudara. Ketika saudara taat dan imanmu bekerja, itu terjadi saudara. Kita lihat dalam Lukas 17:14. Nah ini penting ini saudara. Ini saya dapatnya ini luar biasa. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi air. Lihat, Yesus ngomong, pergi ke imam-imam. Dia taat pergi untuk menghadap imam supaya lihat. Padahal secara logika ijek loro, ijek nek kustane. Tapi lihat, ketika dalam perjalanannya ke tempatnya imam, sembuh.
taat. Ini orang 10 kusta ini. Dan yang terakhir dia ngomong begini tuh. Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi permintaanmu itu sedang OTW, saudara. Kesembuhan itu sedang OTW sebetulnya. Yes, pemulihanmu sedang OTW. Berkatmu OTW, saudara, yang kau saudara minta itu, saudara. Karena setiap saudara pertama mengucapkannya, di situ Tuhan sudah yes sir. Wah. Yes anakku, bukan yes sir, yes anakku. Saudara sebagai orang tua, ketika anakmu minta dan saudara mampu untuk memberi, apa mau tunda-tunda, saudara? Saya mau tanya, saudara. Saudara sebagai orang tua, saudara punya, ada uang itu, anak mau minta, dan itu untuk sesuatu yang baik, buat tunda enggak, saudara? Apalagi yang urgent, buat tunda enggak, saudara? Enggak mungkin. Apalagi Bapamu di surga. Yes. Yang pertama tadi apa? Sabar, respon hati, sikap hatimu. Tekun yang pertama. Yang kedua ini, saudara, tadi perpaduan antara iman dan ketaatan. Wah, itu mempercepat, saudara. Yes, iman dan ketaatan. Jadi Lukas, pergilah ketika dia dalam perjalanannya sembuh. Luar biasa, saudara. Ya, jadi ketika permintaan saudara itu, saudara kalau sudah minta, ya itu pegangan, saudara. Pegangan itu. Janji Tuhan dikatakan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Rencana tidak pernah gagal, semua benar, saudara. Tidak ada, saudara tanya sama yang saudara minta tidak digenapi. Banyak yang digenapinya daripada yang tidak digenapi, saudara. Tapi kalau saudara sudah tahu ini, wah, oh iya ini. Berarti yang pertama aku harus sabar, tekun, respon hati, sikapku harus benar. Yang kedua, perpaduan ketaatan akan firman Tuhan. Ya, caranya yaitu tadi, hidupmu benar, betul-betul mau kebenaran. Dan imanmu yang bekerja. 1 Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, lihat. Tidak ada apa-apa. Ketika saudara berdoa meminta hari demi hari kelihatan tidak apa-apa. Hari pertama tidak ada apa-apa. Mengelilingi Yeriko kan hari pertama biasa tidak ada apa-apa. Elia berdoa di pertama kali jam pertama tidak ada apa-apa. Ini tidak ada apa-apa. Ini seperti apa ya saudara berkomentar? Sepertinya tidak ada apa-apa, tidak ada perubahan sama sekali. Tetap masih sakit, tetap hidupku masih seperti ini. Kan tidak ada apa-apa, perubahan apa-apa. Tetap pekerjaanku seperti ini. Tapi saudara yakinkan, saudara, dalam diri saudara. Kalau sudah dalam pergumulanmu, saudara lihat. Tidak ada apa-apa, kata Elia, pergilah sekali lagi, lihat. Tidak ada apa-apa. Ya terus saudara lakukan, jangan berhenti, saudara. Karena tidak ada apa-apa terus, ya sudah tidak ada apa-apa. Berhenti ya berdoa. Kehidupanku tetap seperti ini kok. Pekerjaanku tetap seperti ini kok. Tidak ada apa-apa, ya sudahlah. Ini persoalan yang baru bagi saudara. Perhatikan, ketika tidak ada apa-apa, tetap suruh naik lagi. Itu loh yang saudara harus pegang. Hari pertama Yeriko dikelilingi, tidak ada apa-apa juga. Hari kedua tidak ada apa-apa. Hari ketujuh ada apa-apa. Karena itu OTW, sedang dalam perjalanan. Jadi sekali lagi, setiap apa yang kau minta, mulutmu membuka minta sesuatu, di situ sebetulnya Tuhan sudah siap untuk memberikannya. Ketika Daniel berdoa minta sesuatu, Tuhan langsung jawab, saudara. Tapi di tengah perjalanan yang menjawab itu ada sesuatu yang menghalanginya. Yes. Oleh sebab itu sekali lagi, semua ini sedang dalam perjalanan. Saudara tidak perlu berkecil hati. Yes. Lebih percaya lagi kepada Tuhan. Yes, sedang perjalanan Tuhan. Berkat itu sedang menghampiriku Tuhan. Tapi ini dalam perjalanan aku terus berdoa Tuhan. Terus. Jangan berhenti.